Yo, halo. Kali ini saya kedatangan banyak paket, yaitu konsol game, dengan harga rata-rata masih murah, tapi memang agak random sih. Entah itu dari bentuknya, ataupun dari game yang bisa dimaininnya. Tapi ya udahlah, emang keseruannya tuh di situ kan. Oke, biar nggak makin penasarin dan nggak makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Yang ini dulu. Oke, jadi yang pertama, di sini ada yang namanya Pocket Game. Ini kalau dilihat dari gambarnya, dia berbentuk stick, terus ada layarnya, dan bisa langsung main ya. Jadi inget PS Portal KW yang waktu itu Sony aja belum ngerilis ya. Tapi kalau lihat dari box-boxnya sih, ini ada banyak tulisan Jepang gitu, dan harusnya sih kalau dari Jepang, nggak mungkin KW ya. Kalau kata penjualnya sih ini kalau di eBay, harganya tuh bisa sampai 400 sampai 700 ribuan. Dan ini saya beli lewat toko Pak Edi, itu cuma kena 180 ribu aja. Nah, di dalamnya pertama ada unit dari konsol gamenya. Terus ada kertas-kertas, ini kayaknya panduan singkatnya gitu ya. Nah, kalau kertas yang ini, daftar dari game-gamenya. Kayak ada sedikit penjelasannya gitu ya. Tapi tetap pakai tulisan Jepang. Dan udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi cuma ini aja isi box dari Pocket Game. Bentar, ini kayaknya masih ada plastiknya deh. Dikletek aja. Nah, jadi beginilah untuk penampakan dari unitnya. Ini saya dapat yang warna abu-abu ya. Dengan tombol berwarna hitam. Ini bobotnya ternyata ringan banget ya. Untuk bahannya ini plastik, berfinishing doff. Tapi kerasanya ini plastik agak tipis ya. Untuk di bagian depannya ini ada layar dengan ukuran kira-kira sekitar 2,5 atau 3 inch gitulah. Di bawahnya ini ada tulisan Pocket Game. Kalau di samping kirinya ini ada tombol-tombol, yaitu di pad dan tombol sound. Kalau di samping kanannya di sini ada tombol reset, tombol start pause, dan ini ada tombol action ya harusnya. Tapi nggak kelihatan sih ini tombol apa aja ya. Untuk di bagian sisi bawahnya, di sini ada switch buat on off-nya ya. Terus di sisi kiri dan sisi kanannya kosong, sisi atas juga ternyata kosong nih. Cuma ada semacam bendulan apa ya? Bulat-bulat gitu. Nah, di bagian belakangnya, di sini ada lubang speaker dan di sini ada tempat baterainya ya. Wah, ternyata pakai baterai yang cukup banyak nih. Ada 3 slot untuk baterai AAA. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Di sini ada, untuk tampilan pertamanya kayak gini ya. Nah, untuk gamenya di sini ada 118. Kalau dari judulnya sih, emang beda-beda nih. Cobain dulu nih yang nomor 1, Matchstick Man. Game gelut nih kelihatannya. Wih. Kalah. Ini ngingetin kayak video Stickman yang berantem-berantem itu ya. Mirip-mirip kayak Metal Slug. Tapi ini sederhana banget ya. Nabrak. Ada game Zuma juga nih. Kalau untuk layarnya memang ini kecil ya, tapi secara gambar masih oke lah. Tombol-tombolnya ini biasa aja ya. Jadi untuk suaranya ini ada 4 level. Ini yang pertama yang paling kenceng, kedua, ketiga, dan keempat nggak ada suara sama sekali. Kalau menurut saya game-gamenya ini memang bukan dapat dari konsol game retro macam NES atau Sega gitu.
tapi memang kayak bikin game sendiri ya. Walaupun ada yang niru-niru gitu. Dan untuk gamenya ini memang game-game yang sederhana gitu ya, bukan game kompleks. Nggak ada fitur-fitur lain macam save, load gitu, nggak ada. Kayak ya udah buat main, ngilangin gabut gitulah. Oke, lanjut unboxing yang kedua nih. Ya, jadi ini adalah game konsol dengan model SU8. Dilihat dari gambarnya, ini yang bikin saya tertarik ya. Soalnya bentuknya unik, kayak setir mobil gitu loh. Dan di tengah-tengahnya ini ada konsol gamenya. Jarang-jarang kan ada konsol game yang bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang ini saya beli lewat shopping, untuk harganya itu sekitar 100 ribuan. Dan yang saya beli ini untuk varian dengan game controller tambahan. Dari boxnya aja udah agak mengerikan ya. Semoga dalamnya aman deh. Di dalamnya, pertama ini ada controller tambahannya itu ya. Bentuknya kayak setir juga, tapi dia lebih kecil. Dia masih pakai kabel. Ini mini USB, jadul. Dapat kabel yang kayaknya panjang banget nih. Ini untuk display outnya ya. Cuma ada warna merah dan warna kuning. Nah, ini dia nih yang utamanya. Widih. Di sini dapat kabel data ya, USB-A to mini USB. Kayaknya buat ngecas gitu deh. Tapi kayaknya nggak dapat adaptornya. Cuma dapat kertas user manual atau panduan singkatnya gitulah. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi ya inilah isi box dari game konsol model SU8. Nah, untuk penampakannya kayak gini. Bentuknya emang unik. Beneran kayak setir mobil gitu, atau setir controller buat game gitu ya. Apakah nanti ada game bergenre balapan dengan muter-muterin gini? Di bagian depannya ini ada layar berukuran 3,5 inch. Di bawahnya ada tulisan For Use SU8. Terus di samping kirinya di sini ada tombol-tombol, yaitu tombol volume, tombol reset, tombol D-pad, dan analognya. Untuk analognya ini dia tipe yang ceper gitu ya, nggak bisa ditekan juga. Kalau untuk di samping kanannya, di sini ada tombol untuk start pause, select, dan ada tombol action XY AB. Oh iya, di bawah sini juga ada lubang speakernya ya. Untuk di bagian sisi-sisinya ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Dan modelnya tuh emang nggak bulat banget. Soalnya yang bawah ini dia lurus ya. Untuk di bagian belakangnya, di sini kayaknya nggak ada apa-apa ya, cuma ada keterangan dan ada semacam sayapnya gitu nih. Gahar ya kelihatannya. Oh ya, di atas atau di tengah-tengah sini ada switch untuk powernya, ada lubang jack audio, ada lampu indikatornya, dan ada lubang mini USB. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Terang banget nih. Di sini ada pilihan bahasa, yaitu bahasa Cina dan bahasa Inggris. Nah, ini daftar gamenya. Kalau dari keterangan ada 999 ya. Untuk gamenya ini memang ada yang diulang-ulang, tapi termasuknya masih cukup banyak lah ya. Emang gak sampai 999 sih. Tapi anehnya ya, walaupun dengan model yang setir, wah balapan banget nih. Ya udah, cuma modelnya aja. Ini nggak ada fungsinya ya. Karena untuk game balapan mobilnya pun ini nggak bisa dipakai untuk belok-belok kiri kanan gitu. Tetap harus pakai D-pad-nya. Oh ya, untuk fiturnya di sini nggak ada fitur save atau load juga, dan gamenya ini nggak bisa ditambah lagi. Jadi ya udah, mainin game-game yang ada aja. Tapi untuk varian yang dapat stick tambahan ini bisa dipakai buat multiplayer ya, atau main berdua nih. Ini tinggal colok aja ya di lubang mini USB-nya. Tuh, bisa kan? Enaknya sih bisa sambil display out nih.
Untuk gamenya ini ternyata dari game Nintendo Entertainment System atau NES. Jadi bukan punya game sendiri ya. Sebenarnya untuk gamenya lancar-lancar aja. Sistemnya ini nggak yang lemot banget gitu. Oke lah kalau buat main. Cuma emang di layarnya aja sih yang kurang enak gitu di mata. Kayak yang terang banget dan warnanya agak pucat. Tombolnya ini tipe yang membran ya, bukan yang kliki gitu. Kalau untuk suara speakernya dia agak kurang lah, pecah gitu keluaran suaranya. Oke lanjut, jadi ini adalah game yang sekaligus bisa jadi pulpen juga. Ya, jadi ini adalah Android game Advance 3D. Katanya sih support touchscreen juga nih buat game Android. Kalau lihat dari gambarnya sih ini lagi mainin Fruit Ninja sama Angry Bird ya. Wah, gokil nih kalau beneran.